Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nabila Putri dengan nomor NIM 211221340, Fadia Alifa Wulandari dengan nomor NIM 211221339, Francis Reza Saputra dengan nomor NIM 211221163. Kelompok kami akan sedikit membahas tentang tata tulis karya ilmiah. Bab 2. Karya tulis ilmiah. A. Konsep dasar karya tulis ilmiah. B. Tahapan penulisan. C. Sistematika. D. Bahasa karya tulis ilmiah. A. Konsep dasar karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis, dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah, menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Ciri-ciri karya ilmiah. A. Objektif. Artinya, memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. B. Faktual. Artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. C. Bermetode. Artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. D. Cermat dan jujur. Artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Insan akademik harus memiliki ciri antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya. 2. Memiliki rasa ingin tahu. 3. Memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya. 4. Memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. 5. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. 6. Berpandangan maju, artinya bahwa karya ilmiah yang disusunnya harus memberikan manfaat. Karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Karya ilmiah tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Memecahkan masalah tertentu. 2. Menambahkan pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. 3. Membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. 1. Fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian. Sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Fungsi pengembang. Alat pengembang ilmu, tambahan bahan pustaka. Jenis karya tulis ilmiah. 1. Makalah. Merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan, sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu, cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut, kemudian menyusun laporan tertulisnya. 2. Laporan penelitian. Merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. 3. Skripsi. Merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Syaratnya S1. 4. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi yang berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Syarat S2. 5. Disertasi. Merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik: A. Berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu. B. Berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada. Dan C. Berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan. Syarat S3. 6. Karya ilmiah populer. Biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik agar mudah dimengerti pembacanya, namun tetap mempertahankan kebenaran ilmiah atau objektif. 7. Kertas kerja merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Dalam kurung, laporan kegiatan atau laporan kerja, misalnya KKN, PKL, kerja laboratorium. Sistematika dan teknik penulis kertas kerja biasanya akan sangat bergantung pada lembaga terkait. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabila Putri. Terima kasih.
Sebelum menjelaskan mengenai teknik penulisan karya ilmiah, seharusnya kalian mengetahui dulu mengenai tahap penulisan karya ilmiah agar hasilnya sesuai dengan harapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Poinnya pemilihan topik, pembatasan topik, pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud, serta penyusunan kerangka. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap analisis data. Yang keempat, tahap penyusunan draft laporan. Yang kelima, tahap perbaikan dan pengeditan. Yang keenam, tahap pelaporan. Selanjutnya yaitu penentuan maksud dan tujuan. Fungsi adanya maksud dan tujuan ini memiliki arti penting. Yang pertama, perumusan tujuan, menjelaskan sesuatu kepada pembaca, meyakinkan pembaca, serta mempengaruhi pembaca. Sedangkan dari maksud tujuan, ini mempengaruhi pembaca agar mengetahui mengerti apa yang disampaikan oleh penulis. Sedangkan fungsi dari maksud ini menyampaikan harapan penulis kepada pihak terkait, yaitu si pembaca. Selanjutnya yaitu mengenai langkah membuat kerangka. Langkah membuat kerangka ini yang pertama yaitu merumuskan topik yang jelas, B. Inventarisasi topik-topik bawahan, seperti tulis semua yang ada dalam pikiran. C. Evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. Yang D. Langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang lebih rendah tingkatannya. Dan E terakhir, menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian itu. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini dapat ditempuh diantaranya dengan A. Studi pustaka atau membaca berbagai buku sumber. Yang B. Melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematis. C. Melakukan wawancara dengan narasumber yang layak. Dan D. Observasi atau menyebarkan angket. Yang ketiga yaitu tahap analisis data. Teknik ini memiliki teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Dari teknik kualitatif dapat dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, analisis data, dan interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap penyusunan draft laporan. Kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya pada tahap mulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, dan hasil analis data, dan kesimpulan yang diperoleh. Sedangkan yang kelima yaitu tahap perbaikan dan pengeditan. Draft karya tulis ilmiah yang telah dibuat sebaiknya diedit dan direvisi untuk memperbaiki isi tulisan agar pembaca dapat mengerti apa yang disampaikan oleh penulis, tidak ada yang ambigu atau yang tidak dimengerti oleh si pembaca itu. Selanjutnya yaitu 6 tahap pelaporan. Pada tahap ini, karya tulis yang telah disusun harus mampu dilaporkan sekaligus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu C. Sistematika pembagian pembukaan, yaitu berisi lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian isi yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sedangkan bagian penutup, daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Selanjutnya ada keuntungan bergabung jadi agen. Yang pertama ada baku, yang kedua ada denotatif, yang ketiga ada berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, yang keempat ada kohesif, yang kelima ada koheren, yang keenam ada mengutamakan kalimat pasif, yang ketujuh ada konsisten, yang kedelapan ada logis, yang kesembilan ada efektif, dan yang kesepuluh ada kuantitatif. Yang pertama ada baku. Ragam bahasa ilmu harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, yakni EYD, dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Contohnya, dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing dalam kurung tidak baku. Perbaikannya, karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing dalam kurung baku.
Yang kedua ada denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Contohnya, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Maksud kalimat di atas tidak jelas karena penerangan mengandung makna ganda yaitu informasi atau listrik. Perbaikannya, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia dalam kurung lugas, atau makalah ini bertujuan untuk memberikan listrik yang memadai bagi masyarakat Indonesia dalam kurung lugas. Yang ketiga ada berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat dan tidak emosional. Contohnya, responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan, sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan diharapkan, dalam kurung tidak efisien. Perbaikannya, responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dalam kurung efisien. Yang keempat ada kohesif, agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Yang kelima ada koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Yang keenam, ada mengutamakan kalimat pasif. Contoh, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Perbaikannya, penelitian ini dilakukan di laboratorium. Yang ketujuh ada konsisten. Konsisten dalam segala hal, misal dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Yang kedelapan ada logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima di akal. Contoh, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Dalam kurung tidak logis. Perbaikannya, untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Dalam kurung logis. Yang kesembilan ada efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis, maupun oleh penyimak atau pembaca. Yang ke-10 ada kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contoh, dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Perbaikannya, dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Dalam kurung kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.